Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pada kali ini kita akan membahas yaitu meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Qur'an. Pembahasan ini yaitu untuk kelas 8 pada semester 1 dengan tujuan agar kita semuanya paham dan tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasulnya. Begitu juga diharapkan nantinya kita bisa mencintai Al-Qur'an karena Al-Qur'an diturunkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita sebagai umatnya harus melaksanakan apa yang ada di dalam ayat-ayat Al-Qur'an tersebut. Sehingga harapannya kita semuanya bisa menjadi ahlul Quran. Untuk selanjutnya, pengertian kitab Allah, yaitu kitab adalah kata yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang ditulis di dalamnya. Itu berkaitan dengan sisi bahasa. Selanjutnya, secara syariah, kitab adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya agar mereka menyampaikan kepada manusia dan yang membacanya bernilai ibadah. Segala sesuatu yang ada di dalam Al-Quran, kalau kita terapkan dalam kehidupan keseharian kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya itu Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam bentuk suhuf di antaranya, yaitu suhuf hanya berupa lembaran, tidak dibukukan. Sedangkan yang kedua yaitu kitab, berupa kitab. Isi kitab lebih lengkap daripada suhuf dan kitab tersebut dibukukan. Ini semuanya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perbedaannya, kalau suhuf hanya berupa lembaran, kalau kitab berupa tulisan-tulisan yang ada dan dibukukan. Selanjutnya suhuf berjumlah 100. 50 untuk Nabi Sis, 30 untuk Nabi Idris, terus 10 suhuf diturunkan kepada Nabi Ibrahim, dan 10 lagi yaitu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Pengertian iman kepada kitab Allah, yaitu mempercayai dan membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yaitu telah menurunkan kitab-kitabnya pada para rasulnya yang berisi larangan, perintah, janji, dan ancaman. Kita yakin dan percaya serta membenarkan bahwa kitab-kitab itu turunnya dari Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan kepada para nabi dan rasulnya. Terus selanjutnya dalil yang menjadikan dasar kewajiban iman kepada kitab Allah diantaranya Quran Surah An-Nisa ayat 136. Kewajiban kita sebagai seorang muslim, orang yang beriman, yaitu beriman pada Allah, beriman pada Rasulullah, pada kitab-kitab yang telah diturunkan kepada Rasulnya, serta yang Allah turunkan sebelumnya. Jadi kita tetap wajib mengimani adanya kitab-kitab sebelum Al-Quran. Itu merupakan suatu kewajiban mutlak bagi seorang yang beriman pada Allah. Bagi mereka yang mengingkari Allah, mengingkari malaikat, mengingkari kitab-kitab, mengingkari Rasulnya, mengingkari hari kemudian atau hari kiamat, faqad dhalla dhalalan ba'idan, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Itu diantaranya dasarnya. Kitab yang pertama yaitu Taurat. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, ditulis dalam bahasa Ibrani. Kitab ini berisi tentang 10 pokok ajaran yang ada, yaitu diantaranya bisa dilihat dalam tulisan itu, yaitu kewajiban meyakini keesaan Allah, menghormati kedua orang tua, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, larangan berbuat zina, larangan menjadi saksi palsu, mensucikan hari Sabat, Sabtu, larangan menyembah berhala, larangan membunuh sesama manusia tanpa alasan yang benar, dilarang juga untuk mencuri dan mengambil hak orang lain. Ini diturunkannya pada abad ke-12 sebelum Masehi.
Yang kedua yaitu Zabur. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, berisi mazmur, yaitu puji-pujian kepada Allah dalam bahasa Qibti. Kitab Zabur juga berisi tentang zikir, doa, dan nasihat-nasihat. Diturunkannya pada abad ke-10 sebelum Masehi. Injil yang ketiga yaitu kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, ditulis dalam bahasa Suryani oleh murid Nabi Isa alaihissalam. Ini dasarnya. Di antaranya, dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Diturunkannya pada abad ke-1 Masehi. Ini untuk kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dan kita ketahui diturunkan pada tanggal 17 Ramadan yang biasa kita sebut dengan Nuzulul Quran, yaitu awal pertama diturunkannya ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran berisi tentang beberapa hal pokok, di antaranya ketauhidan kepada Allah yang disebut dengan akidah, tata cara beribadah yaitu fikih, budi pekerti kehidupan sehari-hari yang termaktub di dalam akhlak dan tuntunan kehidupan, muamalah, ada berisi tentang ilmu pengetahuan, berisi tentang kabar gembira bagi orang yang beriman, peringatan bagi orang-orang kafir, dan kewajiban berdakwah dan membela agama Allah yaitu jihad fisabilillah. Diturunkan pada abad ke-7 Masehi. Kitab-kitab terdahulu itu sudah dinasakh, yaitu sudah dihapus hukumnya oleh Al-Quran. Karena yang berlaku saat ini hanya kitab Al-Quran. Sekali lagi saya tegaskan yang berlaku hanya kitab Al-Quran. Karena hukum-hukum kitab yang terdahulu sudah tidak berlaku lagi. Cermin perilaku iman kepada kitab Allah yaitu meyakini bahwa kitab Allah itu benar datangnya dari Allah. Yang kedua, menjadikan kitab Allah sebagai pedoman yaitu hudan, sebagai petunjuk. Memahami isi kandungannya, kita pahami isi kandungan Al-Quran itu dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini cerminan perilaku beriman pada kitab Allah. Upaya memahaminya yaitu mengetahui tata cara atau tata krama membaca Al-Quran. Mengetahui isinya, yaitu agar kita mendapatkan ridha dari Allah. Mempergunakan akal kita untuk mempelajarinya karena dibekali akal. Mengetahui bahwa Al-Quran tidak diturunkan untuk menyusahkan manusia. Mengetahui bahwa ayat-ayat di dalam Al-Quran terbagi dua macam, yaitu ada muhkamat dan ada mutasyabihat. Mengetahui bahwa Al-Quran banyak surah atau ayat yang mengandung hikmah, memiliki arti yang tersirat maupun yang tersurat. Mengetahui bahwa di dalam Al-Quran itu banyak surah atau ayat yang mengandung perumpamaan-perumpamaan yang ada. Terus selanjutnya, kita harus menjalankan isi kandungan Al-Quran sesuai dengan keadaan dan kesanggupan kita masing-masing. Kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengedepankan yaitu bagaimana cara-cara kita menjalankan dalam kehidupan keseharian kita. Terlebih yaitu perilaku yang mencerminkan beriman pada Al-Quran. Kita jalankan isi ajaran yang ada di dalamnya, menjauhi larangannya, selalu membaca yang karena membacanya bernilai ibadah. Berusaha menghafalkan dan mempelajari Al-Quran, yaitu isi-isinya tersebut kita juga hafalkan, yang kita pahami. Dan kalau kita meletakkan ayat Al-Quran, tentunya kita letakkan di tempat yang tinggi atau kita agungkan Al-Quran itu karena termasuk